Saya ucapkan selamat pagi dan salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Kalau sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam campur tangan Tuhan. Kita percaya bahwa senantiasa Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi memuji Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebab karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu
kasih Yesus, buat kasih-Mu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, kinara padamu, kinara padamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Sebab karena kemurahan-Mu Tuhan, sebab karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Bapa, kami ada Bapa. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian dinaikkan Bapa, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Pakai setiap hati kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, cap apapun yang dia katakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan bagian kami masing-masing Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji Tuhan, di bulan Mei ini kita punya tema yaitu tentang Roh Kudus. Pagi hari ini saya akan sampaikan kepada firman Tuhan tentang bahasa roh. Betapa pentingnya bahasa roh. Dan kita akan belajar apa fungsi bahasa roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun dan menasihati dan menghibur. 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Poin pertama yang bisa kita pelajari bahwa ketika kita berbahasa roh, firman Tuhan katakan, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kita berkata-kata kepada Allah. Dan kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Jadi sebetulnya ada dua jenis bahasa roh yang berbeda. Ya, bahasa roh yang pertama ini adalah bahasa roh sebagai karunia yang menjadi pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, untuk ini bahasa roh itu harus diartikan. Ya, dan itu dikatakan kepada manusia. Sedangkan bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, poin pertama bisa kita pelajari bahwa doa bahasa roh itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita lihat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Orang yang berbahasa roh akan membangun imannya.
Orang yang berbahasa roh akan membangun manusia rohaninya. Itu teramat sangat penting. Kalau saudara setiap hari minimal saudara bisa berdoa dalam bahasa roh 20 menit saja ya. Kalau setengah jam ya lebih bagus, 1 jam lebih baik lagi. Tetapi kalau saudara bisa berbahasa roh 20 menit saja setiap hari, saya kena percaya saudara akan selalu on fire. Manusia rohani saudara akan menjadi kuat. Mungkin masalah yang kau hadapi tetap sama. Mungkin pergumulan yang kau hadapi belum ada jalan keluar. Tetapi ada kekuatan dari Roh Kudus ketika kita berbahasa roh. Sehingga roh kita menyala-nyala. Iman kita dibangun. Manusia rohani kita dibangun. Dan saya kira dan percaya orang-orang yang selalu on fire, ya, orang tersebut tidak akan bisa diguna-guna, disantet, digendam, dihipnotis. Ya, hari ini ada berapa banyak orang-orang Kristen yang bisa digendam, bisa dihipnotis, bahkan bisa disantet. Tetapi kalau saudara setiap hari minimal 20 menit saudara berbahasa roh, ya, saudara pasti akan on fire. Dan orang yang on fire tidak akan bisa digendam, tidak bisa dihipnotis, tidak akan bisa diserang dengan ilmu-ilmu gaib. Ya, suatu hari saya pernah berada di sebuah mall dan ketika berjalan-jalan saya melihat pakaian, ya, ada sekelompok anak muda yang logatnya bukan berasal dari Jawa Tengah, mungkin berasal dari Jakarta. Ya, tiba-tiba salah seorang dari antara mereka menepuk punggung saya, Pak, ya, saya menoleh. Dan saya katakan, ada apa mas? Dan ketika saya berkata, ada apa mas? Saya punya reaksi biasa-biasa saja. Orang ini kelabakan. Dia tidak bisa berkata-kata dalam waktu beberapa detik. Dia hanya bisa begitu. Dan lalu dia, Pak, maaf Pak, apakah saya bisa minta uang 50.000? Ya, saya katakan, wah nggak ada. Ya. Nah, di sini aneh sekali anak-anak muda itu dengan pakaian yang cukup menengah ke atas ya, saya perkirakan. Ya, tidak mungkin hanya minta uang 50.000. Ya. Dan saya melihat mimik wajahnya ketika saya menoleh dan saya tidak terpengaruh oleh tepukan tangannya. Ya. Kembali kepada firman Tuhan, orang yang berbahasa roh tidak bisa dihipnotis, tidak bisa dikendam, bahkan tidak bisa disantet. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat fungsi berikutnya. Roma 8 ayat yang ke-26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya. Poin kedua bisa kita pelajari fungsi daripada bahasa roh. Ya. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus membantu kita berdoa, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saat kita sudah berdoa dan ketika kita kehabisan kata-kata, kita tidak tahu lagi harus berdoa dengan bahasa akal budi, bahasa Indonesia, apalagi yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Kita sudah tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dan saya yakin percaya Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus yang sudah manunggal bersatu dengan roh kita, ya, dan tinggal di dalam hati kita, akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dalam teks bahasa ini dikatakan groanings, suatu erangan-erangan. Ya, saya percaya ini adalah berbahasa roh. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Roh Kudus yang sudah bersatu dengan roh kita berdoa dalam bahasa roh kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan, maka Tuhan akan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan akan mengerti apa yang menjadi beban di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk membantu pada saat kita sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Ya, yang kedua. Yang ketiga, terakhir,
Kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dan demikian juga dengan roh manusia. Roh kita itu akan menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam hidup kita, apa yang tidak bisa kita jangkau dengan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya, itu roh kita akan menyelidiki. Ya. Ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Apa maksud ayat ini? Ya. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa inner man kita itu yang paling mengetahui kondisi keadaan kita yang sebenarnya. Saya ulangi, inner man kita atau roh kita yang paling mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Roh kita yang akan menyelidiki di dalam diri kita. Sebagai contoh, suatu ketika pernah kan kita mengalami satu hari kita merasa takut, khawatir, gentar, bingung, gelisah, marah, jengkel, campur aduk jadi satu. Saudara merasa enggak in the mood, good mood ya. Saudara, tetapi saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya. Saudara merasa bingung, gelisah, takut, khawatir, gentar, jengkel, marah, campur aduk jadi satu, tetapi saudara tidak mengerti apa yang menjadi penyebab dari hal tersebut. Ya, contoh ketika seorang pemuda mengalami hal tersebut, dia merasa gelisah, khawatir, takut, bingung, gentar, jengkel, marah, ya, dan tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dan ketika orang tersebut, anak muda tersebut berbahasa roh kepada Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, maka inner man kita, roh kita yang akan berkata-kata langsung dalam bahasa roh kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan doa kita dalam bahasa roh, maka Tuhan akan tahu, oh ternyata anakku lanang iki kepengin kawin. Ya, contohnya itu. Ya. Terkadang kita mengalami satu hal, perasaan tercampur aduk, ya, gelisah, bingung, khawatir, takut, gentar, jengkel, marah, tidak tahu apa penyebabnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa di dalam bahasa roh. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan dalam bahasa roh, maka Tuhan akan tahu apa yang akan menjadi penyebab dari semua kekhawatiran, ketakutan yang kita alami. Dan ketika Tuhan tahu, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jadi sebuah kesimpulan bahwa bahasa roh itu sangat penting bagi kita. Dengan kita berbahasa roh, kita akan membangun manusia roh kita. Kita membangun iman kita. Sehingga saya yakin dan percaya orang yang selalu berbahasa roh on fire tidak akan bisa digendam, dihipnotis, bahkan disantet. Orang ini akan menyatakan apa yang menjadi isi hati yang sesungguhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya, dan saya yakin dan percaya sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, sebelum kita memulai segala sesuatu pekerjaan kita, terlebih dahulu kita berdoa mencari wajah Tuhan. Saya percaya seharian ini kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.